A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah dimudahkan kaki-kaki kita untuk menuju rumah Allah, untuk menunaikan seruannya, yaitu menghadiri sholat subuh dengan berjamaah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga mengalir pula kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kultum tentang kita bersyukur dengan puasa yang kita lakukan pada fase yang ketiga, yaitu fase seperti saat ini kita berpuasa. Sebelum kita bahas untuk fase yang ketiga ini, coba kita menarik ke belakang tentang puasa itu diwajibkan dahulu itu seperti apa. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dikatakan, lama qadima Nabi fi Madinah wajada Yahudi tasum. Ketika Nabi itu hijrah ke Madinah pada tahun pertama, Nabi itu berada di kota Madinah, itu mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, ma hadzal yaum, ini tuh hari apa? Tanya Nabi kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu menjawab, hadza yaumun azim, ini itu adalah hari yang agung. Hadza yaumu najjahullahu Musa wa qaumuhu min Fir'aun. Pada hari ini Allah itu telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Kemudian mendengar perkataan itu dari orang Yahudi, Nabi membalas dengan nahnu aula bi Musa minkum. Sesungguhnya kami ini orang-orang Islam itu lebih utama terhadap Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Karena Nabi Musa pada saat Nabi berada di Madinah di tahun hijrah yang pertama itu, orang-orang Yahudi itu sudah membelokkan agama Yahudi, yang mana mereka itu sudah tidak bertauhid lagi. Mereka sudah menuhankan Uzair, anak, katanya itu anak Allah, sebagaimana orang Nasrani itu mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Nah, Nabi mengatakan, kamu puasa di hari itu, Allah menyelamatkan terhadap Nabi Musa. Loh, nek ngono yo aku lebih utama. Maka Nabi dengan kejadian itu wajib hukumnya orang Islam itu berpuasa. Saat itu belum ada kewajiban tentang puasa Ramadan. Kemudian masuklah fase yang kedua, yaitu tentang ayat dalam surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hingga ayat faman syahida minkumus syahru, barang siapa yang melihat bulan di antara kamu falyasumhu, maka hendaklah kamu puasa. Pada fase yang kedua ini itu betapa kita jumpai puasa pada fase itu sangat berat. Coba kalau kita coba renungkan, saat itu syariah itu mengatakan puasa pada fase yang kedua kita itu puasa sejak subuh seperti ini hingga nanti kita puasa itu sejak kita tidur. Jadi kan setelah sholat isya kita kan tidur ya. Nah, kita tidur terus kemudian subuh sampai maghrib. Jadi durasi panjangnya puasa itu lebih lama, sejak mulai isya sampai maghrib. Betapa panjangnya puasa pada fase yang kedua itu. Pada fase yang kedua ini itu ada kisah yang menjadikan turunnya fase yang ketiga, puasa fase yang ketiga, yaitu adalah kisah tentang sahabat Qais bin Syirmah. Jadi dikisahkan Qais bin Syirmah ini itu adalah sahabat Nabi yang dia itu adalah pekerja berat. Yang namanya pekerja berat itu ya bekerja dengan banting tulang dan kemudian mengeluarkan keringat yang banyak, mengeluarkan tenaga yang ekstra, sehingga ya begitu waktu berbuka itu dia pulang, terus kemudian dia tanya sama istrinya, wahai istriku, aku mau berbuka, apakah ada makanan? Kemudian sang istri menjawab, maaf wahai suamiku, hari ini tidak ada makanan. Mendengar perkataan istrinya seperti itu, kemudian Qais ya sudah menerima dengan lemas begitu ya, karena seharian itu bekerja. Kemudian sholat isya pun tiba, dia sholat isya. Terus kemudian istrinya itu bilang sama suaminya, mas jangan tidur dulu ya, ini aku tak cari makanan dulu. Nah, sang istri ini pun mencari makanan. Terus kemudian karena saking lelahnya ya, sahabat Qais ini pun akhirnya itu tertidur. Dan selang agak lama kemudian sang istri itu membawa makanan untuk dimakan untuk berbuka suaminya itu. Ketika dia pulang, sang istri itu dia jumpai suaminya itu sudah tertidur lelap. Dahulu syariah fase yang kedua itu, syariah puasa fase yang kedua itu ketika orang itu sudah tertidur setelah sholat isya, maka dia sudah tidak boleh berbuka lagi. Dia harus sudah start puasa. Nah saat itu sang Qais itu kan sudah tertidur, sehingga sang istrinya ini merayu, mas ini mas sudah tak bawakan makanan, ayo makan. Aku sudah tertidur. Mas nggak apa-apa, anggap aja nggak tidur tadi itu. Tapi Qais ini adalah seorang sahabat yang taat, yang bertakwa. Dia takut pada syariat Allah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, bahwa kalau sesudah sholat isya sudah tertidur, itu ya sudah nggak boleh berbuka sampai nanti maghrib lagi. Akhirnya pun
pagi itu datang, kemudian pagi harinya itu sang Qais itu dia bekerja lagi, banting tulang lagi. Dalam tengah hari dia bekerja. Sahabat Qais ini tuh pingsan, dia tidak kuat, sehingga dengan kejadian ini itu terjadi desas-desus kesana dan kemari, hingga Rasulullah itu mendengar tentang kejadian itu, sehingga pada saat itu turunlah ayat tentang uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum washkuru washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad thumma atimmus siyam. Sehingga setelah itu puasa itu menjadi fase yang ketiga yang saat ini kita rasakan. Maka dengan kejadian ini itu mestinya kita itu ya patut untuk berterima kasih sama sahabat Qais. Coba kalau dulu itu tidak ada kejadian kisah Qais ini, mungkin ya tidak ada penyempurnaan tentang ibadah puasa. Tapi dengan adanya kejadian itu, sehingga ada syariah yang dirubah, sehingga puasa ini terasa lebih ringan. Di situ ada sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan para jamaah untuk kita itu mensyukuri terhadap syariah puasa yang saat ini sudah kita rasakan. Dengan apa? Dengan kita memaksimalkan fardu-fardunya puasa, dengan kita itu menjaga tidak hanya menjaga makan dan minum, tetapi juga kita itu menjaga dari lisan kita mengoptimalkan, kita bersemangat di dalam ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu wujud daripada syukur kita terhadap syariah yang telah Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang banyak, sehingga alhamdulillah tidak ada kedengaran ya. Sekarang orang puasa pingsan itu tidak ada kedengaran, karena di situ ada sahur. Dengan sahur itu akan menjadikan lebih ringan. Tapi juga ada orang-orang yang karena tidak tahu dia enggan sahur, sehingga nanti tengahnya hari dia lemes. Nah, dia seperti itu nggak mendapatkan keberkahan sahur. Sahur itu keberkahan. Maka mari kita di dalam hari-hari yang akan datang, ini sudah di pertengahan puasa, kita masih setengah bulan lagi, insya Allah ke depan kita berpuasa, kita tidak menyia-nyiakan waktu sahur, kita maksimalkan, karena di situ ada ibadah, ada barokah. Demikian kultum yang pendek ini, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.